Wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Anak Teknik Kreatif. Ini di sini ada full pump motor Beat FI ya. Ini kendalanya itu mampet. Udah saya bersihkan menggunakan carbo cleaner. Ini full pumpnya itu tidak berfungsi ya. Ternyata di dalamnya itu banyak kotoran yang menggumpal di dalam saringannya ini. Dan ini saringannya udah saya bersihkan dan lumayan bersih ya. Ini cuma ada item-itemnya dikit. Oke, kita masih dalam tentang full pump ya. Full pump kalau tidak bekerja itu jika full pump mati atau tidak memompa atau full pump mampet gitu ya, dia tidak akan bekerja untuk menyalurkan ke injektornya, sehingga injektor itu tidak akan menyemprotkan ya, karena sistem di full pump itu menekan bensin ya. Oke, itu saja, kita lanjut pemasangannya. Oke, kita pertama pasang full pumpnya. Kita pasang full pump ke dalam tangki. Pertama kita masukkan bagian ujungnya dulu. Kita harus berhati-hati, takutnya patah. Itu kita miringkan pada full pumpnya ya. Kita mencengkan sampai masuk ke dalam ya. Oke, setelah masuk ke dalam kita lalu dorongkan lagi. Setelah dorongkan lagi, kalian rapatkan ya, rapatkan supaya karet di dalamnya itu pas, atau supaya tidak terjadi kebocoran pada tangki ya. Dan kita cek dulu pada bagian soketnya, takut ada yang konslet gitu ya. Oke, kita lalu pasang pengunciannya. Ini berfungsi untuk mengunci ya, supaya bensin itu tidak tumpah atau tidak lepas gitu. Oke, sini selanjutnya ya. Bukti secara klinis mengurangi 57% noda hitam. L'Oreal Paris Glycolic Bright Instant Glowing Serum. Ini tadinya motor Beat injeksi, waktu saya pakai itu mati atau mogok ya. Dan itu waktu di perjalanan itu mulai berbet gitu dikit ya, di gas itu ngeberbet lagi, dan itu lama-lama kelamaan motor saya itu mogok, dan terpaksa saya dorong ya sampai ke rumah. Untungnya ke jauh dari pemukiman tempat saya atau tempat tinggal saya ini, kurang lebih lah sekitar 200 meter dari rumah. Setelah nyampe ke rumah, yaitu saya bongkar ya motornya. Saya bongkar pada bagian injeksinya, dan ternyata saya cek pada injektornya dan saya bersihkan menggunakan carbo cleaner, itu masih normal ya. Dan saya cek lagi menggunakan aki, ternyata masih normal juga, masih mau menyebrang. Dan itu waktu posisi saya di kontak on, ternyata pompa itu masih mau berdengung ya. Dan saya penasaran, saya buka pada bagian full pumpnya, ternyata itu bagian full pump ada yang mampet. Ternyata di saringannya itu sangat kotor banget, itu sangat kotor. Dan saya bersihkan, terus saya bersihkan diulang-ulang lagi sampai bersih ya, sampai menghilangkan gumpalan kotorannya. Itu benar-benar kotor banget ya, warnanya hitam dekil gitu. Dan itu bisa kalian bersihkan menggunakan carbo cleaner, dan bisa direndam sampai bersih ya menggunakan bensin. Atau kalian mau beli tayang baru, boleh sih. Oke, itu saja dari video Anak Teknik Kreatif. Dan sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Oke, tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
purchase. লেসু টুলস, Check it out. এটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুলস, এটা হচ্ছে ক্রোম Saat টুলস, kamu tambah ke troli di এটা Lazada, হচ্ছে kamu juga menambah rasa ke hidupmu. Tambah ke troli, tambah ke hidup. দেখে নিবেন। এখানে আছে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড, এটাকে আমি লেয়ার করবো, ডুপ্লিকেট লেয়ারে Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. তাহলে এটা একটা লেয়ার হয়ে গেছে। Kita hari ini kedatangan konsumen ব্যাকগ্রাউন্ড কপি dengan bawa TV Alexander Slim. Dengan kerusakannya kita coba dulu ya. Kita coba, jangan sampai meletus kayak Dono nih. Yes. Katanya konsumen dia nyala 10 menit, setelah itu dia mati lagi. Apakah benar ataupun tidak? Ternyata nyala. Kita kasih antena dulu. Ya, ternyata benar nyala. Kata konsumen perkiraan 10 menit dia mati. Setelah itu dia tidak bisa start lagi. Oke, kita lanjut seterusnya. Kita coba dulu. Oke, ternyata benar TV-nya mati setelah 10 menit. Dia standby, seolah-olah dia dimatiin dengan remote, ternyata tidak. Tombolnya kita matiin dulu, setelah itu kita nyalain lagi, apakah dia bisa start lagi. Kalau bisa start lagi, mungkin ada komponen yang rusak ataupun tidak kuat panas. Kita cek tadi di 10 menit, apakah dia akan jatuh ke menitnya. Dia kalau mau rusak dia pasti antara 5 menitnya, karena dia bertahap 10 menit, 5 menit, setelah itu 3 menit, setelah itu nah kan mati nih kan. Nah itulah mungkin kerusakannya. Oke, kalau kita lanjut, dibongkar dulu TV-nya. Kita buka dulu. Biasanya ini kerusakannya STR di bagian power supply, dia udah nggak kuat kan. Pengetahuan saya ya, tapi namanya juga elektronik, mungkin ada kendala lain. Karena di bagian ini dia terlalu rumit untuk dipelajari. Apalagi TV SAP, dia proteknya raja protek. Apapun kerusakannya dia pasti protek. Kita buka dulu. Ya. Keren. Yo, ada memang pakai telat. Panas. Sentuh. Panas. Ternyata playbacknya masih baru, saudara. Solderan masih bagus, dia baru ganti playback. Oke, kita tes dulu. Ternyata di dalam. Kita cek dulu dengan tester. Cetek di angka DC ya, di angka DC.
Sekarang ini kan laptop, kan ada Windows 10. Windows 10 ini kan butuh RAM juga saat digunakan. Nah itu makanya tidak dibolehkan sampai di sini. Itu makanya sampai di sini. Oke, kemudian kita klik next. Di sini kita pilih klik virtual hard disk. Dah. Oke, virtual hard disk. Di sini ada recommended size hard disk 8 GB. Jadi ini kita klik. Kita pilih FDI, Virtual Disk Max. Ini bisa juga kita pilih VHD, bisa kita pilih VMDK. Ya. Untuk sekarang kita pilih yang FDI. Kemudian next. Di sini kita pilih dinamik. Jadi kapasitas ini disesuaikan nanti saat kita gunakan, dia bertambah terus kapasitasnya. Makanya dikatakan di sini dinamik. Contohnya saat kita bikin virtualnya belum diinstalkan aplikasi-aplikasi yang lain, kapasitasnya mungkin cuma 5 GB. Pas ditambahkan bertambah menjadi 10 GB. Itu dikatakan di sini dinamik. Kemudian next. Nah, di bagian ini kan beradanya di C. Ini ada C, user, VirtualBox. Nah, ini kita pindahkan ke D. Klik folder. Kemudian kita klik this PC. Lalu di this PC ini kita scroll. Kita pilih partisi D. Kemudian kita pilih VM. Kalau belum ada folder VM ini silakan dibikin dulu. Dibuat folder VM ini. Kemudian di bagian ini kita bikin foldernya 11 TJKT2 Debian 11. Kemudian kita enter. Kemudian open. Lalu kita save. Otomatis penyimpanannya berganti dari C menjadi D. Lalu kapasitas ini kita ganti menjadi 50 GB. Gimana? Bisa? Udah? Udah sampai di sini? Sudah atau belum? Udah? Ya, jadi untuk instalasi ini karena anak Bapak belum terbiasa, itu makanya Bapak bantu tampilkan di sini sama-sama dipraktekin. Untuk praktek selanjutnya boleh jadi nanti Bapak bikin, apakah itu dalam bentuk job sheet, nanti anak Bapak tinggal bekerja di komputernya masing-masing. Jadi karena ini pertama, itu makanya Bapak bantu tampilkan di sini sama-sama kita praktekan. Kalau nggak nanti Pak suruh coba praktekin, paling-paling nanti. Jadi kan gini, kalau kalau awal-awal ini sudah membosankan, jadi besok-besok dianggap nggak enak belajarnya gitu. Makanya Pak tampilkan sama-sama anak Bapak cobakan. Kalau ada kendala nanti itu coba kita bantu apa solusinya. Nah itu ya. Oke, di sini 50 sudah. Oke, kemudian create. Nah otomatis di bagian VirtualBox akan bertambah satu buah virtual machine namanya 11 TJKT2 Debian 11. Ya. Jadi di sini namanya ini virtual machine. Ini virtual machine namanya ini.
Nah, itu makanya kata Bapak tadi, boleh jadi satu hardware kita ini kita bisa buat 2 virtual machine, 3 virtual machine. Jadi seolah-olah nanti kita memiliki 3 komputer. Ya bisa 3 komputer. Tapi kalau dilihat fisiknya cuma 1. Itu enaknya kalau bermain dengan virtualisasi atau virtual box ini. Jadi kita bisa memaksimalkan perangkat. Sekarang kita coba lakukan pengaturan di bagian setting di sini. Setting. Di bagian setting ini ada beberapa yang perlu kita lakukan pengaturan. Pertama di bagian sistem. Boleh jadi tadi waktu pas membuat virtual machine-nya di sini kita salah pengaturan. Ini masih bisa diganti. Masih bisa diganti. Begitu juga untuk prosesor. Ini jumlah prosesornya tergantung hardware kita. Prosesornya berapa nanti jumlahnya? Kebetulan karena yang kita gunakan hanya 4 CPU, berarti yang bisa digunakan hanya 2. Nih, cuma 2. Boleh jadi nanti perangkat yang Bapak gunakan ada perangkatnya server. Boleh jadi nanti ada 8 core. RAM-nya 32 GB. Gua pengen buat Saja seperti itu. Nah, jadi di sini kita gunakan 2 CPU. Kemudian kita atur di bagian network. Nah, di sini network harus anak Bapak pahami. Karena banyak yang saat menggunakan VirtualBox network ini nggak tahu apa fungsinya NAT, apa fungsinya bridge, apa fungsinya internal network. Dia fungsinya beda-beda. Ya. NAT ini fungsinya saat kapan kita melakukan pengaturan NAT. NAT, ini ada NAT. NAT ini kan Network Address Transfer. From long. Seminggu. Wow. Sekarang, aduh. Oke. One long. Mati loh. Pakai. Balik ini. Spike down B. Mau hilang? Oke. Satchel out. One enemy remaining. Wow. Smoke sekarang, Vin. Spike carrier is down. Bangsat. Spike down B. Grenade! Iki, apa sih yang enggak sih? Nightmare's over. Silence. Oh ya, orang sendiri orang bisa. Find you. Ngamin tuh. Gue ajak mereka pakai landing, bebas biaya bulanan, transfer, dan juga tarik tunai. Download Timebay dan buka rekening sekarang. Jangan dulu. Wah, lama. Kaget. Oh, gitu dong, Zen. Hello, welcome back to New Builder Channel.
Dalam beberapa hari ini kaget sih, kaget banget karena tanggal 21 sampai 23 itu mendadak CPM hilang. Ini kenapa nih? Nice. Ini gua belum apa. Kamu. Dong sayang. Guys, shit Ram. What the fuck? Sorry. Kematian. Platform. Ya, gua pengen buat yang Bomb buddy out. Lasir. Long. ya. Nah, belakang. What's your one? One enemy remaining. From long. I'm coming, bro. Wow. Sekarang, aduh. Oke. One long. Mati loh. Bangke. Satchel out. Banding ini. Spike down B. Mau hilang smoke ya? Satchel out. One enemy remaining. Wow. Smoke sekarang, Bin. Spike carrier down. Bangsat. Spike down B. Iki, apa sih yang enggak sih? Nightmare's over. Silence. Oh ya, Ram dengan sendiri Ram. I'll find you. Ngamin tuh. Enemy remaining. Jangan dulu. Kaget nih. One enemy remaining. Oh, gitu dong, Sen. Ayo, Sen. 105. Kok gue bisa dapat apa sih Ram? Gua revive lu, anjing. Kok bisa begitu? Wih, OP deh. Satu ngeflank itu. Satu. Oh, dua. Masuk ke itu. Info. Buka satu. Gajil sekarang.
Ada orang terik. Ada orang terik. No. Oh, 1 mid. Who kill you, Ming? Who kill you? Hit healing. Gak usah pam, masih aman. Ada orang di sini nih soalnya. Tele dia. Wih. Di atas itunya. Dapat. Nah. Anjing. Kepentok bawah aku tuh. Wait. I revive. Dapat satu. Pancing kelihatannya. Set clear. Dia man, nice trade. Kayaknya Reina selalu di jadi dia kayaknya ke screen di city-nya. Shit. Open up. Gua blend side. Lencur. Warning you. Wah! Below B. Cutting through. So I saved a day. Don't make a big deal about it. 1B. Jet TT. 2 TT. Viper no. Somebody want entry? 3? Flashing in 3, 2, 1, go. Wah, ada. Spike down B. Gua kalau jadi lawan Rama pakai jet kacau itu kesal dia. Player standing. Ray's actually so good. I'm blinding. Bete gitu bang. Oke. What anjing what? What the fuck is that? Let's go. Can you shoot the eye ya? Okay. My ace!
yang CPM hilang. Ini kemungkinan sih CPM bakal balik besok ya, karena saya sudah mencoba selama 2 hari dan seharusnya fix ya. Karena dulu pernah kejadian juga, cuman belum seperti video kan. Oke, pertama kita klik analitik, and klik revenue. Oke, sudah diklik revenue, terus di custom. Coba dicek tanggal berapa yang agak-agak anehnya di mana gitu. Kalau saya tanggal 21 sampai 23. Oke, kita tampilkan hasilnya. Kelihatan di sini RPM-nya ada, tapi CPM-nya straight. Nah, mungkin buat teman-teman yang sering browsing, ini kayak bahasanya kalau di Indonesia tuh flu, channelnya lagi flu. Dan biasanya itu berlaku buat teman-teman yang agak nakal di YouTube. Kalau saya karena ini organik, jadinya agak bingung, kenapa kok bisa begini. Jadi CPM-nya itu bukan 0, bukan dikit, tapi strip 0, nggak keluar sama sekali. Padahal ada viewernya berapa ya, sebentar ya. Ada hampir 3.000 viewer di 2 hari ini, 21, 22, 3 hari. Seharusnya nggak segini. Dengan ini dua hari kebelakangnya 48 jamnya 6.000. Oke, cara fixnya itu sebenarnya sederhana. Pertama, kita buka di konten atau di video. Nah, lalu kita checklist di sini. Oke, kita show 50 video biar lebih banyak yang checklist. Terus kita checklist di sini. Oke, Skip video ini kalau kamu gak pernah burnout. Pikiran dan badan ngedrop bikin kita gak bisa all out. Minum brand Saripati Ayam. Proses ya. Kalau sudah proses begini, kita masuk ke halaman berikutnya. If it wasn't me, I'm afraid it would be Rafaela. My darkness will end in darkness.